tegangan tinggi 500.000 volt, sementara kabel cuma hanya mampu menampung 100 volt. Hancur Pak, impoten seumur hidup, mungkin mati orang melihat bidadari. Subhanallah, saking dahsyatnya bidadari itu. Dan mereka bersenandung dalam surga bahwa tidak ada yang mampu mengalahkan kecantikan kami. Kaum muslimin, ternyata kata Rasulullah, wanita dunia yang salehah, apabila dia masuk ke dalam surga, dia akan dicemburui oleh seluruh bidadari-bidadari surga, karena Allah memberikan kepada wanita dunia yang masuk surga kecantikan 70 kali lipat dibandingkan kecantikan bidadari. Waduh, Masya Allah. Makanya Pak, kalau memang cinta sama bininya, asli cinta, bawa dia ke jalan Allah yang benar, bawa dia ke surga Pak, biar Bapak dapatkan kecantikan yang mengalahkan 70 kali lipat kecantikan bidadari. Dan bidadari jadi dayang-dayangnya doang. Senang Bu di atas? Mau masuk surga? Bu ya taat pada suami Bu. Jadilah wanita solehah. Kunci wanita soleh akan masuk surga dari pintu manapun dia mau. 5 kata Nabi. Yang pertama, jaga sholat 5 waktunya dan utamakan sholat itu on time, bukan in time tapi on time. Tahu Bu apa itu on time dengan in time? Bukan onde-onde, bukan gado-gado ya. On time, tepat pada waktunya. Yang kedua, jagalah puasa Ramadan, jangan pernah ada yang bolong ya Bu ya. Kalau sempat bolong karena halangan bulanan segala macamnya, ganti cepat atau minimal itu fidyah. Yang ketiga, kemudian hendaklah mematuhi suaminya. Taatilah suaminya. Nah, itu dia kuncinya Bu. Ya, Bapak kita ketawa. Ada apa Bapak ketawa? Seneng ya. Memang begitu pesannya dalam agama. Wanita hanya akan masuk surga kalau dia taat pada suaminya, selama tidak taat dalam maksiat tentunya. Nah, yang keempat, wanita ini harus pandai menjaga kehormatannya. Dia harus pandai menjaga kehormatannya. Maaf ya, 4 ya. Apabila dia pandai menjaga kehormatannya, qila laha yaumal qiyamah, dikatakan kepada wanita tersebut pada hari kiamat nanti, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Subhanallah. Masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun dari pintu-pintu surga yang kamu mau. Silakan masuk. Baik, kita kembali kepada topik kita. Sampai di mana tadi, Pak? Saat dia melihat tempatnya dalam surga, dia ngeloncat mau pergi ke situ, ditahan oleh malaikat. Sebentar, sabar. Tempat kamu menjelang kiamat, yuk. Maka dianterin Pak. Dianterin seperti tamu terhormat ke suatu tempat di mana disebut dengan Raudhah min Riyadil Jannah. Pernah dengar ini? Al-qabru Raudhatun min Riyadil Jannah. Kuburan itu adalah satu taman di antara taman-taman surga. Subhanallah. Berarti orang ini diantarkan ke taman surga menjelang kiamat, dia bersenang-senang di situ. Dan kumpul-kumpul, kongkow-kongkow, ngobrol-ngobrol, tanpa ada kewajiban apa-apa, tanpa ada lagi ketakutan apa-apa, tanpa kesedihan apa-apa, dengan arwah orang-orang beriman yang telah meninggal terlebih dahulu. Sudah sambil menunggu kiamat, dia bersenang-senang di taman surga. Ya Allah, ya Rabbi, indahnya kisah perjalanan roh ini. Semoga roh yang ini adalah roh kita berikutnya nanti, Pak ya. Amin ya Rabbal. Syaratnya harus jadi mukmin yang benar, mukmin yang soleh, mempunyai akhlak yang mulia, baik pada istri, lembut pada istri, baik pada anak, baik pada orang tua, tetangga, masyarakat, amanah, nggak suka maling, nggak suka mentelantarkan sholat, mempermainkan agama Allah. Insya Allah dia akan meninggal seperti ini dan dia akan bertempat tinggal di setelah itu. Alla khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sampai kiamat tidak ada lagi kesedihan. Subhanallah Pak. Bapak jangan pikir ya, nanti rusuh Bapak di alam barzakh walaupun dari taman surga nih. Mikir terus, aduh, apa
Apa yang terjadi? Saya mikirin anak saya masih kecil-kecil, sekolahnya siapa yang bayarin ya? Yang ngantarin sekolah siapa ya? Terus bini saya ketika saya meninggal lagi sakit juga loh. Bapak takkan mikirkan itu semua, Pak. Ayatnya jelas dalam Al-Quran, Allah mengatakan, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Senang-senanglah kamu di sini. Ini sudah dijanjikan buat kamu. Di sebelumnya, alla khaufun alaihim walahum yahzanun. Kamu tidak perlu lagi sedih dan tidak ada kan yang disedihkan lagi, Pak. Walahum yahzanun. Tidak ada perlu takut, tidak perlu sedih. Insya Allah, Pak, yang tinggal di dunia sudah urusannya pula. Allah yang maha hidup yang akan menjaga. Allah yang maha hidup yang akan merawat. Ibunda saya yang tercinta meninggalkan kami masih kecil-kecil, Pak. Bahkan dia meninggal setelah melahirkan anak jam 2 malam, ya, jam 2 dini hari. Kemudian jam 10 pagi hari Minggu saya masih ingat beliau meninggal dunia. Anak bayinya yang hanya sebesar ini pas lahir tuh, Pak. Kurang dari 1 kilo, Bu. Benar, Bu? Kurang dari 1 kilo beratnya. Ternyata anak tersebut, inilah adik saya paling kecil, sekarang telah punya anak 3 orang dan dia adalah wanita yang cukup tinggi. Tanpa ada ibu yang mengasuhnya kok bisa hidup. Makanya, Bu, jangan pernah pikir, Pak, Bu, setelah kita meninggal anak-anak kita gimana? Allah yang urus. Nah, makanya besok ini kalau ada panggilan dan seruan berjihad menyelamatkan Indonesia dari revolusi Syiah yang terlaknat, jangan ragu-ragu. Maju. Yang tinggal bagaimana? Allah yang maha hidup yang akan urus. Ibu-ibu juga begitu. Suruh para suaminya berangkat, Mas. Bantu TNI kita, bantu Polri kita, selamatkan Republik Indonesia ini dan tegakkan syariat. Wah, kan begitu kan? Luar biasa kaum muslimin. Jadi jangan ragu, yang meninggal pergilah dengan selamat, tenang, dan yang tinggal maka dia dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Kisah roh yang kafir. Bagaimana yang terjadi dengan mereka? Dengarkan berikut ini, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Roh pendosa, roh penjahat, roh yang suka berkhianat kepada Islam dan umat Islam, roh yang suka mata-matai kaum muslimin lalu menyakiti mereka dengan fitnah-fitnah yang tidak benar. Apa nasib roh mereka? Diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ini turunlah 70.000 malaikat yang berwajah hitam, mata mereka tegang, merah, dan rupa mereka sangatlah bengis, kejam. 70.000 serem semuanya, Masya Allah. 70.000 wajah-wajah yang tegang, wajah-wajah yang angkuh, wajah-wajah yang kasar, wajah-wajah yang biadab, turun sebanyak itu, Pak. Maka gelisahlah si calon mayat yang kafir ini. Lalu salah seorang yang paling buruk rupanya dari seluruhnya itu keluar dari rombongan. Kemudian ibarat Allah yang kami muliakan mulai meletakkan tangannya. Bukan seperti ini lagi, tapi memasukkan jari-jari tangannya ke dalam mulut. Ya, satu berusaha menarik sini, satu berusaha menarik sini. Lalu berkata, "Ya ayyatuhan nafsul khabithah, ukhruji." Wahai jiwa yang kotor, hai pemaksiat, ya kafir, keluar. Keluar. Dipaksa keluar. Seperti, Pak, kadang-kadang saya meruqyah, ada setan yang bandel. Maka terjadilah apa yang terjadi seperti pengalaman Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dipukulinya setan yang merasuki tubuh orang ini dengan kayu sampai patah kayu tersebut. Sampai-sampai setan yang ada di tubuh orang ini keluar. Sampai-sampai sakit dan lelah tangan kanannya Ibnu Taimiyah. Setelah siuman, setannya mampus, ya. Ibnu Taimiyah bertanya kepada orang yang punya badan, "Gimana? Udah enak? Sakit terasa sekarang?" "Enggak ada, malah yang terasa enak." Begitu, Pak. Orang yang setan ada dalam tubuhnya, kalau menyuruhnya keluar, Pak, biasanya banyak yang keras kepala, nggak mau keluar. Ya, kadang-kadang cara mengeluarkannya dipukul punggungnya. Ukhruj ya aduwallah. Lihat Nabi mengeluarkan setan yang mengganggu ibadah sholatnya seorang sahabat, kan datang pada Nabi, "Ya Rasulullah, saya selalu sholat tuh sering lupa. Pikiran kemana-mana, rakaat juga sering lupa." Maka Rasulullah menghantam dadanya. Tepuk. Ukhruj ya aduwallah. Ya,
Ukhruj ya aduwallah. Keluarlah kamu hai musuh Allah. Itu level Rasul. Kalau level kita nggak cukup sekali, Pak. Ya, kedebak keluar kamu hai musuh Allah. Kalau level Rasul, imannya saja sudah sangat ditakuti oleh setan. Kalau level kita, Pak, sampai 2 jam, Pak, capek nih. Ya, depak keluar kamu musuh Allah, keluar. Ya, saya keluar, ya. Itu ngeyel, Pak. Sampai dia muntah darah, sampai dia ini selesai, baru bebas orang ini. Kaum muslimin yang kami muliakan, nyawa yang ada di tubuh kita yang suka buat mesum ketika hidup di dunia, yang suka berzina, yang suka korupsi, yang suka menipu, yang suka mengkhianati, yang suka melakukan hal yang tidak baik, yang dilarang, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyawa ini, Pak, ketika dia disuruh keluar, dilihatkan kepadanya pemandangan neraka, tempat tinggalnya yang ada di neraka. Dilihatkan kepadanya. Dilihatkan jenis siksaan apa yang akan ditanggungnya nanti, dan di situ tempatnya. Makin takut, Pak, makin takut, makin tidak mau meninggalkan tuh badan. Saya kok dari masalah arwah ke kucing, apa urusannya? Begini, maksud saya, pernah kan berinteraksi dengan kucing kan? Coba bawa kucingnya ke lantai atas, lantai tingkat 5, lalu pergi ke balkonnya, jatuhkan dia, Pak, kucingnya. Pasti kucing melihat ketinggian yang begitu tinggi, langsung mencengkeramkan kuku-kukunya ke kulit kita, betul tidak? Semakin kita paksa dia, kita lepaskan, semakin kuat cengkeramannya. Lalu makin sakit gak kita, Pak? Makin sakit, karena dia tidak mau dilepas. Roh orang kafir, roh pendosa, dia tahu di mana tempatnya, maka dia akan cengkeram seluruh mili demi mili. Ya? Seluruh inci demi inci daripada tubuh ini akan dipegangnya kuat-kuat sehingga kesakitan sempurna. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya kematian itu lebih hebat daripada digilas oleh bumi ini. Janganlah bumi lagi. Coba salah seorang di antara bapak pergi ke jalan lepas ke sana, suruh salah satu mobil tronton yang kosong, Pak, jangan berisi lah. Lalu bapak tiduran, kemudian digilas dari bawah sampai ke atas. Habis itu pengalamannya ceritakan di sini. Gimana rasa sakitnya? Lah orang yang mati, kata Rasulullah SAW, bagaikan digilas oleh bumi. Sakitnya. Sakaratul maut. Disitulah kata Rasulullah, orang ini akan merasakan regangan kematian yang menyakitkan. Ditarik. Kata Rasulullah, bagaikan keledai yang disembelih. Bunyi suaranya. Ini nyawa orang kafir, Pak. Pendosa, pemaksiat, kematiannya sangatlah tragis. Saya pernah menyaksikan beberapa kematian yang seperti ini. Alhamdulillah. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Allah berfirman dalam Al-Quran, malaikat maut ini menghantam dadanya, memukul punggungnya, dan juga menghantam jidatnya, menghantam pelipisnya, menyuruh keluar. Jadi ternyata malaikat sama dengan peruqyah, Pak. Ketika menyuruh setan keluar, main pukul sana sini. Ya. Mohon maaf, tidak seluruh ruqyah harus pukul-pukulan, Pak, ya. Seringnya kalau saya meruqyah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, jarang sekali terjadi saya itu mukul. Jarang. Mungkin ada 97% itu saya hanya meruqyah dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, selesai. Tapi mohon maaf, saya bukan tukang ruqyah. Jangan pula datang nanti, Ustaz Zul, bisa tolong ruqyah enggak? Selalu saya tolak itu. Ya, saya kalau hanya ada lapang waktu, sementara hamba Allah ini betul sedang kritis, waktu saya lapang, insya Allah saya tolong. Tapi kalau diminta jadi peruqyah, saya menolak, Pak. Ya, bukan meruqyah kerjaan saya. Cuman saya biasa memberikan ilmu bagaimana meruqyah mandiri. Baik, kita kembali kepada topik kita ini. Ibarat Allah yang kami muliakan. Jadi keluarlah roh ini dengan kesakitan yang tidak dapat dibayangkan, dan di situ jasadnya tadi, rohnya tadi langsung dibungkus dengan kain kasar yang dibawa oleh 70.000 malaikat tadi dari langit. Bau busuk. Kemudian roh tersebut dibawa dengan hina, Pak, bagaikan bangkai anjing gila, dimasuk dalam karung, dibawa dengan hina, diseret-seret begitu. Lalu seluruh malaikat bercerita tentang kejahatan-kejahatannya dulu di bumi. Ini adalah orang yang suka berzina dengan istri tetangga. Ini dia ketika hidup dia sering mentertawakan orang-orang yang memakai jenggot.
Ini orang ketika hidup di dunia dia sering mempermainkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini orang sering mengejek orang-orang yang salat. Ini orang sering menghina Al-Quran. Ini orang sering, wah, semua kejelekannya diceritakan oleh para malaikat. Sampailah di langit dunia, ditahan oleh malaikat penjaga gerbang langit dunia, dan berkata, alangkah buruknya, alangkah busuknya siapa yang kalian bawa ini. Maka diceritakan oleh para malaikat, ini adalah penjahat ini. Ini. Apa kata malaikat penjaga gerbang langit dunia? Stop, jangan pernah dia masuk dan saya tidak izinkan. Saya tidak izinkan dia melewati lapisan langit dunia ini. Gerbang itu ditutup rapat-rapat. Lalu terdengarlah suara dari langit, campakkan dia kembali ke bumi untuk menerima apa yang telah dijanjikan kepadanya sebagai balasan atas kejahatan-kejahatannya ketika hidup. Nah, kaum muslimin, begitu cepatnya, padahal yang tadi diperlakukan dengan sangat mulia. Yang pertama, disolatkan, dielu-elukan, dipuji-puji, dibangga-banggakan, lalu baik-baik diantarkan ke bumi. Ini enggak, dilemparkan kembali ke bumi seperti barang busuk yang tidak boleh lama-lama dalam mobil. Secepatnya dibawa ke bumi. Kemudian ketika jasad yang kafir ini dimasukkan ke liang lahatnya dan ditemukanlah dengan ruh, saat itu telinga mampu mendengar langkah yang terakhir dari langkah ketujuh orang yang terakhir meninggalkan kuburan. Dia melihat seluruhnya gelap, sepi, dan ketakutan. Ibarat Allah yang kami muliakan. Kemudian datanglah dua malaikat Munkar dan Nakir. Pertanyaannya sama dengan tadi. Tapi melihat Munkar dan Nakir, maka hamba-hamba Allah bagaikan mau lepas jantungnya. Namun saat itu dia sudah tidak mungkin lagi untuk mati atau bunuh diri. Orang kafir ini mau bunuh diri dalam kubur, nggak ada cerita. Hamba-hamba Allah ditanya oleh malaikat, "Man rabbuk? Wa ma dinuk? Wa madza taqulu an hadzal rajul?" Tidak ada satupun yang bisa dia jawab kecuali orang munafik, kata Nabi. Marabbuk, dia tidak mampu jawab. Wa ma dinuk, dia tidak mampu jawab. Tapi ketika ditanya wa madza taqulu an hadzal rajul, khusus si munafik, kalau orang kafir tidak boleh jawab sama sekali. Khusus orang munafik, dia menjawab di bidang yang ini. Pertanyaan terakhir, apakah pendapatmu tentang laki-laki ini? Yaitu maksudnya Nabi Muhammad. Maka dia akan menjawab, manusia banyak berkata dia itu adalah Rasulullah, dan saya juga hari ini mengatakan sesuai dengan kata-kata orang, ikut-ikutan saja dia adalah Rasulullah. Itu Pak, mentang-mentang nada saya datar begini bukan berarti begitu cara dia jawab nanti. Dengan suara yang sangat ketakutan, nafas yang terputus-putus. Sementara pertanyaan pertama, kedua, jawabannya kata Nabi, hanya itu saja jawabannya, tidak ada jawaban yang lain. Ibarat Allah selanjutnya diperlihatkan kepadanya pemandangan surga.